Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Oke, bentar ya. Bentar Kak Isti setting ready dulu. Oke, cek cek tes. Halo teman-teman, selamat datang di drilling kita di malam minggu hari ini. Teman-teman, malam mingguan, coba konfirmasi gimana nih Kak Agi, malam mingguan kah? Iya Kak, sama Panara belajar ya kan? Kak Kalisa, gimana kabarnya Kak Fasya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke. Teman-teman gimana kabarnya yang lain? Kak Agi. Sepertinya Kak Agi sama Kak Fasya baru pertama kali ini ya ketemu sama saya di Zoom, betul? Iya betul Kak. Oke. Oke, kalau begitu perkenalkan ya, salam kenal. Saya Isti Komas, selaku Master Tentor di Panara Course yang ada di pusat yang ada di Yogyakarta. Untuk agenda malam hari ini ya, kita akan belajar tentang TIUK, yang dimana itu 11-12 banget dengan materi TPA. Jadi Kak Isti hari ini akan share tentang modul TPA, jadi teman-teman yang fokus ke TIUK ya, jangan khawatir, ini materinya sama banget dengan yang diujikan di TIUK, gitu. Oke, jadi langsung aja kita materinya ya. Materinya hari ini kita akan drilling langsung tentang soal-soal. Jadi teman-teman kita akan langsung ke soal dan materinya begitu. Sebentar ini kasih close. Oke. Oke, sudah kelihatan teman-teman di sini ada 50 soal dalam waktu 75 menit yang artinya idealnya dalam satu soal itu bisa dikerjakan ya sekitar 1,5 menit begitu ya. Oke, oke. Kita coba nomor satu ya guys. SPG akan mendapatkan komisi 15% dari penjualan produk senilai 3 juta. Nah, apabila dia menerima komisi 150.000, berarti berapa bagiankah yang masih harus diterimanya? Nah, oke, saya akan kasih waktu timing kalian 1,5 menit juga ya untuk em, mengerjakan. Oke, kerahkan kemampuan teman-teman. Oke, seharusnya idealnya dapat 15% ya teman-teman. Berarti caranya ya itu ya pasti 15% kita kalikan dengan 3 juta ya. Idealnya 15 kali 3 seharusnya 450.000 ya kan? Oke, 450 ya guys. Nah, 450.000, nah kita kurangi nih sama komisi yang sudah dia dapat yaitu 150.000. Berarti 150 ya. Kita kurangin jadinya berapa guys? Di sini nilainya 300.000 ya kan? Nah, oke, biar 300.000. Nah, 300.000 ini, nah berarti kan ada 300.000 nih yang belum. Nah, 300.000 ini kita bagi sama 450.000. Ya, itu adalah bagian ya kan? Bagian yang belum diterima, yaitu 300.000 kita bagi sama 450.000. Atau bisa buat pecahan ya, dengan dalam bentuk 300 ya, terus bawahnya per tuh, per ya kan? Pernya dibuat 450. Nah, ribuannya kan udah ibaratnya udah kita coret ya, guys. Berarti kita coret lagi nolnya ya, terus bagi sama 5. Bagi 5 berapa, guys? 30 bagi 5 6 ya kan? Terus 45 kita bagi lagi sama 5 berarti 9. Nah, kita sederhanakan lagi 6 bagi 3 ya, jadi 2.
Terus 9 bagi 3 jadi 3. Berarti jawabannya 2/3. Gitu. Bagian yang harus diterima. Jadi kurangnya berapa dibagi dengan totalnya yang harus dia terima yaitu 450.000. Nah, itulah jadi bagian yang harus dia terima gitu. Nomor 1 ada yang ditanyakan atau aman, teman-teman? Oke, selamat datang Kak Rangga. Oke. Teman-teman di sini coba angkat tangan yang mau masuk ke TNI. Ada teksnya, teman-teman. Coba mau masuk ke TNI, baik itu PPK, Akademi. Dua persoalan. Oke, kalau Polri coba angkat tangan yang Polri. Sama, Kak Rangga ini Polri kan? Nah, Ya Fasya siap juga. Bu, saya ke Polri Bu. Kak Aji juga. Kan sama gini, di Indonesia itu kan tidak bisa menanam benihnya di Indonesia itu. Oke. Kita itu selalu Kalau impor dan kedinasan, coba angkat tangan. Kedinasan. Yang mau ke kedinasan. kan di, nah, kita harus selalu impor. Nah, kalau kita impor, berarti kan kita itu harus bergantung stoknya. Oke, selamat datang Kak Parlin. Cukup ramai ya teman-teman, malam minggu sangat produktif sekali. Oke, jadi teman-teman yang mau masuk Polri akademik seperti ini, numerik itu diujikan juga, ya kan? Numerik dalam konteks apa Kak? Matematika. Nah, biasanya untuk materi ini itu masuk di aritmatika sosial untuk teman-teman yang ada di Polri ya. Dan untuk di TNI pun juga akan keluar yaitu di materi TKD ya tentang TIU ya, itu juga akan keluar. Nah, untuk yang di kedinasan juga akan keluar di TIU. Bahkan sekarang katanya ya untuk STAN akan wacana tes TPA juga gitu. Udah TIU, TPA lagi, tambah double ya penilaiannya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Nah, ini tentang hubungan P sama Hi. Nah, yang biasanya yang sering diujikan itu hubungan X sama Y, tapi di sini P sama Hi. Nah, kita akan cek nih. Min dari 4 pangkat 6 ya. Terus Q-nya min 4 dalam kurung pangkat 6. Nah, kira-kira lebih besar yang mana, teman-teman? Karena di sini min ya, otomatis dalam kurungnya tuh pasti ya mau positif tetap angkanya min ya kan? 4 pangkat 6 ini. Ya toh? Kita membandingkan dua teks di sini. Ya kan, guys? Nah, kan ini dalam kurung, berarti 4 pangkat 6 mau angkanya sebesar apapun, ya P-nya tetap nilai min, karena min-nya di dalam kurung, di luar dari dalam kurung, ya kan. Kecuali kayak hi, hi kan udah masuk di dalam kurung, berarti min, kalau min dipangkatkan genap, berarti jadinya hasilnya positif. Sehingga otomatis di sini, hi-nya yang jauh lebih besar. Berarti nilai P itu kurang dari hi, gitu. Untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Jika X rupiah dibagi rata kepada N orang, ya, setiap orang akan memperoleh 60.000. Jika ada seseorang lagi yang bergabung dan X rupiah dibagi secara rata, masing-masing dapat 1.000. Nah, berapa nilai X? Berapa guys kira-kira? Ini masuk ke statistika ya, berarti statistika rata-rata. Coba. Berarti kita bisa asumsikan X rupiah, ya, berarti jumlah rupiahnya itu X, kita kalikan dengan N. Nah, setiap orang tuh dapat 60.000. Berarti kan N orang, itu kan banyaknya orang ya, berarti jadi 60 N. Ya kan? Nah, jika ada seseorang lagi yang bergabung pada kelompok itu, ya, dan X rupiah dibagi secara rata, ya, berarti kan bukan 60 N lagi nanti ya. Berarti N-nya ini otomatis ditambah 1, ya kan? N tambah 1
Oke. Terus dapat 50.000. Dapat 5. Oke, atau bisa persamaannya seperti ini, guys. Misalkan nih, X rupiah dibagi rata kepada N orang. Berarti X, oke, X kita bagi sama N, ya kan? X bagi N doang, itu jadinya 60. Nah, terus pertanyaannya, ketika, ya kan? Nah, ini X dibagi N plus 1. Ya kan? Kan tambah 1 orang. Ya kan? Itu jadinya 50. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai X? Nah, kira-kira berapa, guys? Berarti N-nya di sini kan nilainya sama ya? Oke, kita bisa membuat sebuah persamaan dengan menentukan nilai N-nya terlebih dahulu. Berarti N-nya ini kita kalikan ke 60, jadi X-nya itu sama dengan... Oke, berarti kita tulis di sini X sama dengan 60 kali N, atau 60N, ya kan? 60N. Kemudian yang di bawahnya juga begitu. Berarti X ya itu sama dengan 50 kita kalikan 50 kita kalikan dengan N plus 1. Ya kan? Nah, berarti jadinya berapa tuh? X-nya sama dengan 50N ditambah 50. Nah, kan ini sama-sama X ya, guys. X sama dengan X sama dengan. Nah, ini kan bisa jadi sebuah persamaan. Nah, kita bikin dah persamaannya. Berarti 60N. Nah, itu sama dengan 50N ditambah sama 50. Ya kan? Nah, tinggal 50N-nya kita pindah ruaskan. Berarti 60N dikurang 50N. Nah, sama dengan 50. Berarti berapa nih, guys? 10N sama dengan 50. Berarti N-nya berapa, guys? Jumlahnya N-nya. 50 bagi 10 ya. Berapa? 5. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, ya kan? Berarti kalau N-nya sudah ketemu 5, nah kita bisa gampang tuh cari X-nya. Ya kan? Cari X-nya berarti kan bisa 60 kali N. Berarti 60. Oke, 60 kita kalikan sama N. N-nya tadi 5. Berarti 60 kali 5, 300. Nah, ini dalam ribuan berarti 300.000. Begitu. Yang D. Oke, kita masuk ke berikutnya. Coba nih, teman-teman nomor 4. Oke, 2 menit cukup? Guys, halo, halo. Coba komennya. Ini kok diam semua? Kak Devan Maulana, selamat datang. Bisa ya, nomor 4. Coba Kak Isti tes nih. Setelah Kak Isti kasih contoh yang nomor 3. Coba teman-teman nomor 4. Rata-rata nilainya dari 35 siswa itu 6,5. Nah, apabila nilai dari 2 orang siswa yang belum ujian itu dimasukkan, jadi 37 ya jumlah siswanya, maka rata-ratanya jadi berubah. Ya kan? Menjadi 6,6. Berapa jumlah nilai anak tersebut? Nah, yang ditanyain tuh yang 2 anak itu, ya kan? Yang belum dimasukin berapa, ya kan? Nah, ambil ABCD menurut kalian sama nggak? Oke. Sama. Kemarin tuh kelas 11. Berarti caranya lebih gampang, guys. Ya 35 kali 6,5 dulu berapa, ya kan? Kan dia libat. Oke. Nanti Kak Isi tanya nih, berapa hasilnya? Terus yang 6,6, nah ini kan dikalikan dengan 35 tambah 2, berarti 37. Nah, lalu kita cek tuh, ini sama ini
hasil kali ini dikurangin sama 35 kali 6,5. Nah, selisihnya itulah yang jadi jumlah nilainya. Oke, berapa? Coba guys. Baik A sampai ini sama semua maknanya. Andil partisipasi peran serta jumlah mampu sama semua. Siap, yang C ya Pak? 16,7. Coba 37 kali 6,6 berapa? 37 kali 6,6 itu 244,2 Kak. Berapa? 400? 66 kali 37 244,2 Kak. 224,2. 244,2 Kak. Benar, Mas Nio. Sorry. Itu juga Ini nek. kecil banget suaranya. Coba agak besar, Kak. 37 kali 6,6 tadi Mm-mm. 244,2 Kak. 244,2. Oke. Sedangkan kalau 37 kali 66 ketemunya 37 kali ayo 37. Oke, udah ada yang bisa jawab tuh. 16,7 kita cek nih. awalnya tadi berapa tadi Kak? 6,5 ya tadi? Ya, Tuh. 6,535 kali Oh ini 6,5 Kak betul salah. nggak? 227,5 Kak. 227 ya, ya Iya kan? salah kali Kak. Iya Oke, Kak. 227,5 ya. Terus sedangkan 0,5. Oke, pasti juga salah ketik nih. Terus kalau untuk yang berapa nih? 37 kali 6,6. Berarti jadinya 244,2. Jadi kebalik ya tadi. Ya kan? Iya Kak kebalik. Terus habis itu kita hitung tuh selisihnya ya kan? Berarti 244,2 kita kurangin sama 227,5 ya. Berarti 244,2 kita kurangin sama 227,5. Nah, jadinya 16,7 ya kan? 7 Kak. Nice. Betul teman-teman? Oke, sudah bisa ya berarti. Oke, 16,7. Nah, kita coba. Oke, sebelum masuk ke yang lainnya, coba di SS dulu nih. Cara pengerjaan kita nomor 1 sampai 4 dulu. Oke, setelah itu Kak Isi akan next ke soal berikutnya. Sudah? Kalau sudah, coba emoji teman-teman nih. Kalau sudah selesai SS, boleh jempol, boleh centang, apapun. Oke, Kak Parmin udah, Kak Kalisa juga udah. Udah di SS, guys. Kak. Kak yang lainnya. Oke, Kak Agi, Kak Devan sudah? Oke. Oke, kita next saja ya, teman-teman. Nomor 5, ya. Persentase koran yang terjual. Nah, persentase koran yang terjual. Seorang agen telah berhasil 106.684. Berarti 1.684 kita bagi sama 154 lusin. Lusin itu satu lusin berapa, guys? Oke, nggak apa-apa. Satu lusin berapa coba? 12 Kak. 12 Kak. 12 berarti 12 kita kali 154. Oke, ketemu berapa, guys? Kalau 12 kita kali sama 154. 1848 Kak. 1.848. Nah, berarti 1.684 kita bagikan sama 1.848. Oke, berarti 1.684. Oke, kita bagi sama bentar, 1.848.
depan. Oke, terus habis itu di persentase tuh. Oke, berapa guys? Pakai kalkulator sembilan boleh sih puluh selama. satu Berapa? 9? 91,1% ya, Kak? 91,1. Coba kita cek. 91,1%. Oke, 91,1. Berarti yang D. Oke. Oke, kita next nomor 6. Oke, ini hubungan X sama Y. X adalah berat total P kotak yang masing-masing beratnya kilogram. Jika Y berat total kotak yang masing-masing beratnya P. Nah, kira-kira hubungannya apa, guys? Berat total P kotak, ya. P kotak itu kan berarti banyaknya P, kita kalikan sama masing-masing beratnya kilogram. Kemudian berat total kotak yang masing-masing beratnya P kilogram. Sama aja ya, berarti. Berarti X sama dengan Y untuk ini. Karena sama-sama dikalikan ya. P sekali yang ini kali P. Sama aja. Berarti X sama dengan Y. Gitu. Kemudian kita next. Tahun depan Pak Deden akan merayakan ulang tahun emas perkawinannya. Oke, tahun depan ya. Pak Deden menikah pada umur 23 tahun. Oke. Berapa umur Pak Deden sekarang? Oke. Ulang tahun emas pernikahan. Nah, emas itu biasanya identik dengan berapa tahun, guys? Ulang tahun emas perkawinan. Ada yang tahu? Siap 50 tahun, Kak ya? Iya, 50 tahun. Iya, Kak? Kalau nggak salah. Betul. Nah, terus kira-kira itu kan untuk tahun depan, ya kan? Nah, berarti untuk tahun sekarang Pak Deden umurnya berapa? 49 ya, Kak? Iya, iya, Kak? Oke, Eh, siap Kak Kalisa. Kalau mau izin terlebih dahulu, semangat. Semoga kuliahnya lancar. Oke, bisa meninggalkan Zoom tidak apa. Sebentar ya teman-teman, ada yang izin nih. Oke, sama-sama. Oke, oke. Kalau usia goal itu betul ya 50. Nah, 50 berarti kalau ditambahin sama usia apa? Pernikahannya siapa? Pak Deden. Nah, berarti kan 50 tambah 73 ya, berarti 73. Nah, 73 itu untuk tahun depan. Berarti berapa umur Pak Deden sekarang? Berapa? 72 ya kan? Kan tahun depan yang 73. Berarti tahun sekarang kan dikurangin 1 ya kan? Nah, berarti kalau 72 tahun kira-kira yang mana, guys? Yang ini, Kak, 9 ya, Kak? 9 win 9 window. windu. Satu windu berapa tahun? 8 tahun 8 ya, tahun. guys. Berarti 8 kali 9. Betul ya, 72. Kalau dasawarsa berapa tahun? Dasawarsa itu 10 tahun ya. 72, Kak. Oh iya, guys. Dasa 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 itu kan 10, berarti dasawarsa itu 10 tahun, guys. Oke, kita lanjut berikutnya. Upah seorang pekerja adalah 8.000 per jam. Nah, ia bekerja dari pukul 8, oke,
hingga pukul 16. Dia akan mendapatkan upah lembur yang besarnya 50% dari upah standar. Jika dia pada hari itu dapat upah 80.000, pukul berapa dia berhenti bekerja? Oke, jadi idealnya sehari itu dia dapat 8.000 per jam. Oke, berarti kita buat hitungan ya. Kan 8, dari pukul 8 hingga pukul 4 sore itu kan 8 jam ya. Berarti dalam satu hari idealnya 8 jam, dia dapat 8 kali 8 ya. Berapa guys? 8 kali 8.000. 64 Kak. 64 Berarti ribu Kak. 64.000 ya kan? Oke, 64.000. Nah, terus pertanyaannya, kalau dia lembur dia dapat tambahan 50% dari upah standar. Ya kan? Berarti 50%-nya yaitu dari 8.000. Berapa guys? 4.000 ya, setengahnya ya kan? Berarti 8.000. Oke, kita tambahkan. Karena tambahan ya, kan dia dapat upah lembur. Berarti dapat tambahan selain dari per jamnya. Ya kan? Berarti 8.000 ditambah 4.000. Oke, 8.000 tambah 4.000 jadinya berapa guys? 12.000. 12.000. Oke, 12.000. Nah, oke. Nah, 12.000. Nah, kita tambahin tuh 64 sama 12. Jadinya berapa? 76 ya. Ya kan? Iya Kita Kak. tambahkan. Digabung. 64.000 ya. Ditambah sama 12.000. Nah, jadinya kan 76.000. Ya kan? Nah, dia dapat 80.000. Berarti sisa 4.000 tuh yang belum kehitung. Nah, sisa 4.000 yang belum kehitung berarti kan hitungannya di menit ya. Di menit berarti kita harus cari nih. Berapa biar hasilnya jadi 4.000. Ya kan? Dari 12.000. Totalnya dalam 1 jam. Ya kan? Berarti kita masukkan ke persamaan dalam bentuk seperti ini, guys. Sorry kalau di atas ini karena yang longgar di sini. Jadi X kita per sama jam. 1 jam berapa menit, guys? 60. Ya, ini persamanya untuk mengubah ke menit ya. Dan terus kita kalikan dengan 12 ya. Kita kalikan dengan 12.000. Oke. Nah, ini kenapa? Supaya hasilnya nanti kita peroleh jadi 4.000. Oke, 4.000 kan. Nah, terus kita coret nolnya 3, kita coret nolnya 3, ya. Atas dibagi sama atas, bawah kali dibagi sama bawah. Berarti 4 kita bisa bagi sama 12 juga ya. Jadinya 3. Oke, terus 3 bisa kita bagi juga dengan yang di bawah. Ya, 3 bagi 3, 1. 60 dibagi 3, 20 ya. Nah, terus habis itu kita pindah ini ke sini. Berarti X-nya sama dengan 20. Berarti dalam waktu 20 menit ya. Berarti jadi lembur tambahannya dari 8 jam, tepat pukul 16, tambah 1 jam ini. Ya, ini kan 1 jam. Oke, ini 1 jam. Berarti 17 ditambah 20 menit. Berarti 17, 20. Ada yang ditanyakan? Aman, teman-teman? Siap aman Kak. Oke, kita coba next ke berikutnya. Nilai ujian Abdullah termasuk urutan ke-16 atas dan juga urutan 16 dari bawah dalam kelasnya. Berapa banyak jumlah siswa yang ada di kelas Abdullah? Oke, termasuk urutan 16 dari atas dan juga urutan 16 dari bawah. Berarti dia tengah-tengah ya. Ya kan? Berarti berapa tuh jumlah siswanya? 2, 3. Iya Kak.
31 siswa. Kenapa 31? Kenapa bukan 32? 32, Pak. Karena Abdullah di urutan yang ke-16, jadi 16 kurangi dengan 1. Hmm. Terus jumlah total siswa di atas Abdullah ditambah dengan jumlah siswa di bawah Abdullah. Itu 15 tambah 15 tambah 31. Jadi 31 siswa, Kak. Nice. Betul. Berikutnya, nomor 10. Jika XY sama dengan 5, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7. Nah, berarti coba nomor 10 guys. Ini hubungan XY lagi nih. Kasih kalian timing 2 menit. Kasih ke belakang ambil air dulu boleh? 2 menit aja. Gak apa-apa? Siap, Oke. aman, Kak. Oke, coba ya nomor 10 teman-teman. Apakah sudah menemukan teman-teman? Nah, suaranya kan lebih better ya. Apa jawabannya? C, Kak, 17. Kenapa C? Karena kalau saya, Kak, ini pertama saya menggunakan rumus identitas aljabar. Itu X Mm-mm. tambah Y pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 tambah 2XY tambah Y pangkat 2. Terus saya ini kamu menggabungkan kedua suku itu. Jadi X tambah Y pangkat 2 dalam kurung sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tutup kurung tambah 2. Dan terakhir saya ini Kak, substitusi nilai. Itu kan Mm-mm. XY sama dengan 5 dan X pangkat 2 tambah, ya Kak? Iya, betul. Terus?
betul, Terus betul. saya substitusi Kak. Jadi Oke, dalam X tambah Y pangkat 2 jadi sama dengan 7 tambah 2 dikalikan dengan 5. Jadi 7 tambah 10 sama dengan 17 Kak. sip, mantap. Udah. Nah, ini caranya sama ya. Berarti kan ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat itu kita masukkan ke dalam faktorisasi ya. Berarti kan jadi X plus Y ya dalam kurung dikuadratkan dikurangi 2XY. Nah, itu kan sama aja ya. Ya kan? Berarti kan jadinya berarti X kuadrat ditambah ya kita masukin ya kan? Kita masukin jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Terus habis itu, tapi kita pakai bantuan. Tapi ini tambah 2XY. Nah, 2XY. Terus yang sebelahnya dikurangi 2XY. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada em, apa namanya? Nah, kalau kita pakai seperti ini, nah ini kan jadinya apa namanya? Dimasukin aja ya. X kuadrat tambah Y kuadrat jadinya kan 7. Oh ya, ini kan langsung masuk aja ya kan? Oke, kalau gitu yang ini nggak usah dong. Bentar-bentar. Kayaknya Mas Oke, langsung Arya masuk aja ini ya. deh, Mas. Berarti X tambah Y kan jadi 7. Lalu ditambah sama 2 dikali XY. 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 berarti kan 10 tambah 7 jadi 17. Oke, langsung begini udah benar juga. Otis ya. Memang gitu yang versi cepatnya. Oke. Berikutnya nomor 11. Oke. Kalau Jika jumlah usia mereka 58, usia Cecep. Nah, Ani sama Bambang 3 banding 4. Bambang sama Cecep 3 banding 2. Oke. Jumlah usia mereka adalah 58. Maka usia Cecep berapa, guys? Coba. 1 menit deh, teman-teman, untuk ini. Jadi kan kita bisa bikin 3, ya. 3 dibanding sama 4. Oke. Terus Bambang banding sama Cecep. 3 banding 2. Oke. Jika jumlah usia mereka adalah 58. Nih. Berarti usia Cecep berapa, guys? Jumlah usia mereka, ya. Nah, teman-teman sebenarnya di sini ada versi apa? Cara perbandingan yang seperti ini ya. Sudah ketemu? Sudah Kak. Berapa? 16 ya Kak. Kau bisa dapat 16? Karena ini Kak, saya pakai cara 8 dikali terakhir 8 kali 58 terus dibagi 8-nya dapat 29 dari Kak. Jadi dapatnya 16. 8-nya dapat dari 8-nya dari ini Kak. Selisih 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 usianya si ini Bambang sama Cecep Kak. Kan ini 12/8 nih. 12/8 itu. 12 per 8. Kan ini Kak. Iya, Bentar. Perbandingan usia Ani sama Bambang kan 3 banding 4. Usia Bambang sama Cecep 3 banding 2. Gimana? Oh, sorry ya, ini kembali guys. 3 banding 2. Terus habis itu 3 banding 4, sorry. Terus habis itu Bambang sama Cecep 3 banding 2. Nah, untuk caranya ya ini kan gini ya, teman-teman boleh pakai N seperti ini
Ya, jadi di sini kan antara perbandingan 2 sama 4 itu jadinya 8. Jadi kebalik ya, ini nggak usah pakai. Kan. Terus 4 sama 3 berarti di sini 12 ya perbandingannya. Terus 3 sama 3 jadinya 9. Nah, ini rasio ketika ada salah satu pembanding yang sama ya teman-teman. Nah, jumlah usia mereka adalah 58. Nah, kita coba tambahin tuh teman-teman. Ya kan? 9 tambah 12 tambah 8 jadinya berapa guys? 17 ditambah 12, 29 ya. Ya kan? Nah, maka ibaratnya kan 2 kali, ya kan? Kita tambahin, kita buat coretan di sini, guys. Oke, bentar ini tak hapus. Oke, kita buat coretan yang di mana, nah, kan perbandingannya siapa tuh? Ani, A banding B banding C. Nah, itu kan jadinya kan harus ada satu kesatuan kan antara A, B sama C. Nah, caranya ya ini, kayak N kebalik ini. Jadi teman-teman bandingkan dulu 3 banding 4 sama 3 banding 2. Berarti A-nya ketemu perbandingannya 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian si Bambangnya itu 3 kali 4 yaitu 12. Sedangkan yang si C 4 kali 2 yaitu 8. Nah, kemudian ini kita tambahin ya semua berarti jumlah. Nah, kalau jumlah berarti kita jumlahin aja perbandingannya. 9 ditambah 12 ditambah sama 8. Berarti ketemu dapat tadi 29 ya. Nah, 29. Sedangkan jumlah usia mereka semua itu maunya 58. Nah, karena kita tahu 58 ini kan 2 kalinya 29 ya. Berarti ya udah rasionya semuanya ini kita kalikan dengan 2. Gitu. Nah, kalau kali 2 berarti si Cecep jadi 16. Si Bambang jadi berapa, guys? Kalau kali 2, 12 kali 2. Paham nggak teman-teman di sini? Atau bingung? Coba konfirmasi. Kak Parlin, bingung nggak, Kak? Halo? Cek, cek. Kak Devan, bingung atau enggak? Kak Parlin gimana, Kak? Bingung kah? Nomor berapa ini, Kak? Nomor Masih 11, nomor masih nomor 11 11. ya? Oh, Kak, tadi keluar tadi, Kak, masuk jaringan. Oke. Oke, kalau teman-teman yang lainnya gimana? Kak Rangga, Kak Fasya, gimana nih? Aman nggak? Atau masih agak bingung untuk cara ini? Jadi dibandingin dulu. Oke. Oke, aman. Sip. Oke, bisa ya. Berarti kalau si Ani berapa, guys? Coba Kak isi tes deh. Ani berapa? Kalau gitu nilainya. Usianya si Ani berapa, guys? Berarti. Kalau perbandingannya 9. Apa, Kak? Yang perbandingannya, Kak? Perbandingan Ani dan Bambang, Kak. Gitu. 9 ini enggak? 12 ya? 9 per Banding, 12. iya, 9 banding Banding iya 12. ada banding 12. Nah, terus usianya si Ani jadinya berapa? Kalau gitu, sebenarnya. Kalau jumlahnya 58, tadi berarti kali 2 ya. Berarti usianya si Ani 18. 9 kali 2. Ya. Kemudian sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 15.40. Nah, 15.40 tuh. Berarti jarum panjangnya di angka berapa, guys? 15.40 di angka 3 ya, berarti lurus tuh. Kemudian jarum jarum eh jarum pendek ya, sorry, jarum pendeknya di angka 15 di angka 3, sedangkan jarum panjangnya di angka berapa, guys?
di angka 8 ya kan? 1540. Enggak ya, di antara ya. Mulai menuju setengah 4 ya kan? Berarti ini. Nah, nah kira-kira sudut terkecilnya berapa guys? Sudut terkecilnya? Oke, kalau kita membayangkan bisa begini. Nah, kira-kira sudut terkecilnya berapa? Nah, ini nih yang ditanyain sudutnya. Nah, kita bisa menghitung dengan menghitung jaraknya ya. Oke, jaraknya ke 8. Nah, kira-kira berapa tuh guys? 130 derajat ya, Kak? Dapatnya dari Dari ini, Kak. Bah, ke derajatnya kan 180 derajat sudut terkecilnya. totalnya. Totalnya jadi 360 derajat itu dikurangi dengan selisih selisihnya, Kak. Jadi 360 dikurangi 180. Dapatnya 130 derajat. Gitu ya, Kak? Dapatnya 180 derajat. 130. Sorry, Kak. Dapatnya 130. Iya. 360 total semuanya. 150 Kak Devan. Kak Devan, coba yang mana Kak? Dapatnya Maaf 150 Kak, dari mana? saya lagi di luar. Cuman kalau makan berisik maaf Kak ya. Itu jawabannya 150 Kak. Kenapa? Bisa dijelasin? Soalnya 90 derajat itu ibaratkan dari jam 12 ke jam 3 Kak. Mm-mm. Nah, itu 90 derajat berarti dari 90 derajat ke eh, 90 derajat ke 3 ke angka 8 itu, ke 9 itu berarti 180 Kak. Nah, begitu kan dia ke angka 8 berarti dikurang 30 aja Kak. Oke. Oke. Kan logikanya gini ya teman-teman. Kan dari angka 3 ya kan, biar 180 derajat itu kan masuknya ke angka 9 ya kan. Sedangkan ini menuju ke angka berapa tuh? Ke angka 8 ya. Yang dimana tiap poinnya itu kan terdiri dari atas angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Nah, berarti 3 ke 4 ya kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti terdiri dari 6 ya. Terdiri dari 6. Nah, terdiri dari 6 itu ya kan. Itu kan berarti setiap derajatnya itu selisihnya 30 derajat, ya kan? Berarti kalau misalkan 1540 dengan asumsi angka tiganya, ya kan? Kalau misalkan angka tiganya itu tepat di angka 3, nah itu kan jadinya ya berkurang 30 derajat. Jadinya 100 berapa tuh? Wait, KSI catat nih. Jadi kan total keseluruhan itu 180 derajat kalau dari angka 3 menuju angka 9. Nah, tapi di sini kan bukan seperti itu ya. Yang ditunjukin adalah jarum eh, setengahnya dari menuju angka 4 ya. Jadi setengahnya ke 4 ya, setengah ke 4 dan ke 8 ya kan. Berarti ya derajatnya dari menuju 3 ke 9 itu kan ada kita bagi ya, kita bagi sama sama masing-masing yaitu berarti jadinya sama dengan 180 kita bagi dengan 6. Berarti per sudutnya masing-masing akan selisih 30 derajat, ya kan? Kalau setengahnya dari 4 berarti berapa derajat guys ini? 15, ya kan? Setengahnya ke 4. Nah, terus kita menghitung tuh. Kalau setengahnya ke 4 berarti berikutnya angka ke berapa? 4 menuju ke 5. Ya kan? 4 menuju ke 5. 4 menuju ke 5 kita anggap 1. Terus habis itu ke 6, ke 7, dan ke 8. Itu ada berapa? 4 ya.
Ya kan? Ada 4. Atau ada yang mau nyanggah? Kak, bukan 4 gitu. Coba. Gak apa-apa, teman-teman. Jadi kan berarti kan ada empat yang dilalui ya, menuju angka 4 ke angka 5, ya kan? Kemudian dari angka 5 ke 6, ke 7, dan ke 8 itu sendiri ada 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan 30 derajat, yaitu 120. Nah, berarti 180 kita tambahkan sama setengahnya dari angka keempat itu. Dari angka 3. Kan angka 3 tuh tidak selalu tepat ya. Kalau misalkan lebih dari 30 menitnya, misalkan setengah 4 lebih 10 ya kan. Kita tahu jarum jam itu kan selalu menuju ke angka berikutnya. Entah di pertengahannya atau bagaimana ya kan. Nah, kita asumsikan di pertengahannya. Berarti 120 kita tambahkan sama 15. Jadinya 135. Begitu. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk ini jawabannya 135. Oke, berikutnya. Oke. Kita mentok kalau bisa sampai nomor 15. Kalau tidak ya kita cukupkan saja. Nomor 13. Eka dapat mengisi suatu drum air sampai penuh dalam waktu 15 jam. Hendra dapat mengisi drum tersebut sampai penuh dalam waktu 9 jam. Oke, jika mereka bekerja sama, berapa lama waktu untuk mengisi drum tersebut sampai 2/3 bagiannya penuh? Oke, ini pakai apa, guys? Pakai KPK atau FPB nih? Karena kan perbandingannya ya. Coba dulu, guys. 1 menit aja. Teman-teman. 15 sama 9. Berarti 15 sama 9. Oke, kita bersama-sama bagi 3 ya, guys. Bagi 3 di sini 5. Ya. Kemudian dibagi 3 di sini 3. Ih, sumpah. Oke, kalau untuk bersama-sama, ya. Ini kayak aku bisa ngirim foto kok. Kalau untuk bersama-sama berarti ini cari kita di KPK-nya ya. 3 kali 3 kali 5. Berarti jawabannya 45. Ya, seharusnya 45. Kalau kalau satu kalau satu penuh, ya kan, untuk bisa bersama-sama sampai 2/3 bagiannya penuh. Berarti coba 45 kali 2/3, guys. Bisa nggak ya? Terlalu banyak. Coba versi yang FPB kalau gitu ya. Kita coba versi FPB. Oke, kita coba cek dulu, guys. Coba teman-teman dulu, gimana cara penyelesaiannya untuk ini? Bentar. Gimana? Kak. 15/9. Bentar. Oh, bukan ini caranya. Oke, caranya ada yang tahu teman-teman sebelum kasih spill?
Alhamdulillah, ada cerita yang Berarti itu kita asumsikan ya, keduanya itu apa? Bisa sama-sama itu kita coba tambahin ketika duanya bersama. Lalu karena ini ibaratnya KPK ya, berarti kan dikalikan ya. Berarti gini guys, sorry sorry. Jadi kita coba 15 sebelah sini aja ya. 15 kita tambahin sama berapa nih? 9 ya kan? 15 tambah 9. Itu berapa guys? 24. Nah, terus yang di penyebutnya, nah nanti akan jadi 15 dikali 9 gitu. 15 kali 9. Berapa guys? 5, 4. Berarti 1, 3, 5. Ya kan? Oke. Berarti nanti jadinya gini. Nah, supaya bisa bersama-sama ya kan. Nah, kemudian ini kita balik ya kan. Karena ini asumsinya kan apa namanya? Bisa bareng-bareng ya kan. Berarti kita balik jadi 135 per 24 jam. Tapi di sini yang diminta adalah 2 per 3. Nah, berarti seharusnya 2 per 3 ini itu dibagi sama 24 per 3 per 135. Nah, inilah kenapa langsung Kak Isi mikirnya dibalik gitu. Karena seharusnya kan 2 per 3 ini dibagi sama waktunya mereka bareng-bareng ya kan. Nah, karena ini pecahan juga, berarti langsung aja KSI buat jadi 2 per 3. Oke, 2 per 3. Nah, kita kalikan sama, dibalik ya. Berarti karena ini dibagi seharusnya. Ingat, ini seharusnya dibagi sama ini. Oke, jadi dikali, jadi 135. Oke, kita per sama 24, guys. Oke, 24 kita bagi 2, jadinya 1. Ya kan? Terus yang bawahnya berapa, guys? 12. Ya kan? Terus 3 kita bagi lagi ya sama ini jadinya berapa? Berapa guys? 3, 9, berarti 3 ya. 3 terus sisa 45, 45 bagi 3, 3, 1, 5. Ya kan? Bagi, oke ada yang versi cepat guys. Sorry, 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 sorry. Versi cepatnya tuh ini. Oke, tadi pakai yang ini ya, wait, wait. Kayak versi cepatnya ya tinggal di apa? Kalikan aja ya. Kalau kita kalikan jadinya 270. Oke, kita bagi sama 72 ya kan? Nah, kali ini kan bisa langsung nih kita bagi sama 9 jadinya 8. Ini kita bagi 9 3. Bagi 2 4 ya kan? Bagi 2 15. Jadilah 15 per 4 jam. Gitu guys. Nice. Oke. Oke, kita cek nomor 14. Terakhir ya teman-teman, karena ini udah jam 9. A tambah BY sama dengan CB. Maka Y dalam nilai A, B, dan C adalah berapa? Nomor 14. Nah, ini kita bisa ubah ya. Berarti jadi BY ya. Kita pakai persamaan yang awal. Yang ini. Berarti BY-nya itu sama dengan CB dikurangi A. Nah, terus habis itu kita cari persamaan Y-nya sendiri ya. Y-nya sendiri ya udah kita tinggal masukin berarti CB dikurangi A. Nah, per B ya, guys. Oke, ini per B. Oke, terus CB kurangi A per B berarti ya. Oke.
Oke, ada yang ditanyakan teman-teman sejauh ini? Aman? Izin Kak, tadi nomor 13. Jawabannya apa ya Kak? 13 yang D. 15/4. Jadi ini tuh di apa tambahin aja karena mereka kan sama-sama ya bisa mengisi drum ya kita tambahin untuk sebagai pembilangnya. Nah untuk penyebutnya adalah KPK alias perkalian dari kedua jam itu yaitu 15 kali 9. Nah itu jadi 24/135. Nah yang dibutuhin yang untuk mengisi hanya 2/3. Berarti 2/3 kita bagi sama alokasi waktu mereka yaitu 24/135. Oleh karena itu dibalik, jadi 2/3 kali 135 bagi 24 ketemu 15/4 jam. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Teman-teman, aman? Cek-cek, aman ya guys? Siap, aman Kak. Kalau Oke, kalau aman, ayo kita on cam semua, kita foto bareng. Kalau aman, kita on cam dulu guys. Sebentar Kak Esti save dulu. Jadi next drilling kita sudah sampai pembahasan ini ya. Nah, nanti di drilling berikutnya kita bahas soal berikutnya. Oke? Ayo on cam semua teman-teman. Kita foto bersama. Kak Devan, ayo Kak Agi, Kak Rangga, sama Kak Pasha. Ayo guys, kita tunggu nih. Oh, lagi di luar. Oke, Kak Devan. Boleh. Yang lainnya, ayo. Masa lainnya di luar juga. Ayo. Ayo guys, on cam, on cam, on cam. Ayo kita on cam dalam hitungan kelima. 1, 2, ayo guys semuanya. 3, sip, mantap. Kak Agi, ayo Kak Agi. 4, oke 5, oke. Ayo Kak Agi, on cam Kak. As to start video nih. Ayo. Oke, kalau gitu kita foto bareng ya sambil. Oke, kalau gitu kita dokumentasi langsung aja. Oke, tunjukin foto terbaik kalian. Senyum dong, teman-teman. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Kak Fasya, Kak Rangga, dan Kak Parlin, serta Kak Devan dan Kak Agi atas partisipasinya malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mengerjakan soal-soal yang ada di persiapan seleksi, baik itu di TNI, Polri, ataupun kedinasan, ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, guys. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.